Oke, kemungkinan ya, part of the business. Memang ketika kamu bicara sebuah bisnis tidak ada yang pasti. Everything can happen and it can happen at the moment. Dalam artian semua hal yang tidak menyenangkan pun, contoh lah ya, enak-enak punya kantor, gedung, tingkat, keren, atau kebakar, itu bisa. Dan itu membutuhkan sebuah analisa. Oke, ada lagi? Atau cukup? Jadi, dalam bisnis analisis itu banyak metode yang bisa kita pakai. Refresh lagi ke materi transformasi digital sebelumnya, saya ada mention tentang yang namanya SDLC. Dokter, ayo, sekali. Oke, itu ada namanya SDLC, Software Developmental Life Cycle. Secara sederhana, SDLC itu ada 5 part. Salah satunya adalah analisis, design, implementation, dan testing. Terus biasanya ada namanya deployment dan etc. Ini banyak versi, tapi intinya ada di 4 ini. Bisnis analisis kita akan bicara tentang sisi analisis, sama seperti transformasi digital, di mana itu juga dimulai dari sebuah analisa. Oke, kita bicara dengan garis besar analisa. Atau analisis. Metode apa yang bisa kita cari? Bagaimana kita menggali informasi dan juga apa kesimpulannya, itu adalah salah satu bentuk analisis. Contoh paling nyata yang dalam hidup kita ya kayak kemarin ketika kamu punya data, kamu lalu membuat satu buah kesimpulan sederhana, itu adalah bentuk analisis. Nah, dalam prospektif bisnis itu ada beberapa metode yang akan diajarkan. Salah satunya nanti adalah yang akan saya ajarkan itu adalah SWOT. SWOT ini teman-teman udah pada tahu ya kurang lebih ya, strength, weakness, opportunities, dan threat. Lalu ada namanya business plan. Business plan, terus ada lagi yang namanya storyboard. Sebagai intermezzo, saya bekerja di perusahaan game. Metode yang sering kita pakai itu storyboard, di mana cara kerjanya lebih menyenangkan. Dia berbentuk seperti komik. Jadi kayak story pertama karakternya ngapain, story kedua nanti dia mau ngapain, endingnya seperti apa, twistnya seperti apa. Jadi seperti itu. Tapi kita nggak akan belajar ke storyboard karena fokusnya kali ini adalah lebih ke bisnis. Jadi untuk hari ini materinya nggak terlalu panjang. Kita akan bicara tentang SWOT. Tadi Ayu udah menjelaskan SWOT itu secara singkat. Kita bagi SWOT itu menjadi 4 bagian. Yaitu S. Apa itu S? Strength. Strength atau kekuatan. W, O, dan T.
Terlepas kalian percaya atau tidak, 4 hal ini akan selalu ada dalam industri kerja manapun, mau IT, mau Unicam ada perfilman maupun perfilman, di mana kalian harus memahami strength, weakness, opportunity, dan threat yang akan menjadi define value kalian di tengah-tengah sini, di mana kita nanti atau sebuah aplikasi nanti itu unggul daripada yang lainnya. Oke, apa aja yang bisa dikategorikan sebagai strength? Ada yang bisa jawab? Modal, Pak. Oke, that's a good answer. Modal itu juga termasuk strength. Tapi modal itu bisa jadi weakness. Kenapa saya bisa bilang jadi weakness? Modal bisa menjadi weakness ketika dia berupa hutang. Ini intermezzo tentang dunia ekonomi ya. Jadi ada namanya hutang, ada namanya piutang dalam neraca, itu posisinya berbeda. Agak sedikit aneh, saya juga kurang begitu kurang begitu memahami. Paham, cuman tidak begitu ahli dalam bidang itu. Jadi ketika modal itu kamu berupa hutang, maka sebenarnya modal kamu minus. Nah, itu cuma intermezzo saja. Jadi kita lanjut. Selain modal, Pengalaman, Mas. pengalaman itu sesuatu yang tidak bisa kita ukur, tapi kita bisa sebut sebagai strength kita. Jadi kita breakdown satu-satu. Oke, selain itu, apa? Kenapa? Keunikan produk itu bukan strength. Unique doesn't mean useful, dia lebih ke opportunity. Oh, skill, Kak. Skill dan experience itu sama. Gimana kalau lokasi? Kita bisa, misalkan orang yang jualan di pinggir jalan sama orang jualan di gang-gang. Itu kemungkinan lakunya lebih besar yang di pinggir jalan apa yang di gang-gang? Apa? Nah, itu kita juga bisa memasukkan itu adalah geographical advantage. Kalau saya bilang geographical advantage, kalau kalian yang biasa main game mungkin beberapa kali, oh ada yang ditempatkan di gunung, kelebihannya apa, ditempatkan di laut, kelebihannya apa. Nah, itu kurang lebih kondisinya seperti itu, konsepnya sama seperti itu. Oke, terus ini ini kita ketiga. Weakness itu ada apa aja? Oh, kelemahanku adalah senyumanmu. Ketika mau apa? Kalau nyari weakness itu memang agak susah. Dan itu pertanyaan favorit HR biasanya. Kalau mulai ngelamar kerja, kelemahanmu apa sih? Oke, kita bisa nyebut weakness itu apa ya contohnya ya? Weakness. Oke, ini kita nyebutnya aja teknologi. Kita bisa weak di teknologi misalkan ketika pesaing kita lebih unggul daripada kita. Contoh, kamu punya bikin software pakai i3 sama software kamu buat pakai i7. Itu jelas-jelas berbeda. Dimana yang di i3 mungkin softwarenya bisa run di i7 belum tentu bisa run di i3. Itu salah satunya. Apakah ini bisa jadi strength? Bisa, ketika kamu ada di posisi yang lebih unggul.
Oke. Next. Kira-kira apa lagi? Kak, Ya. saya mau tanya, Kak. Kenapa? Kalau soal teknologi itu bisa dimasukin ke ancaman nggak? Kalau Threat. sama ini, sama pesaing. Ketika kamu bicara dengan teknologi kan itu banyak ya ranahnya ya, bukan hanya dari secara software ataupun secara hardware. Bisa juga dia dinyatakan di threat ketika musuhmu atau kompetitor itu jauh lebih unggul atau punya satu software yang bisa menginfiltrasi. Jadi memang tetap bisa disebut sebagai threat, tapi itu sudah bentuk persaingan yang tidak sehat. Oh, oke. Karena berarti kan ketika dia memakai teknologi itu sebagai threat, sebagai ancaman, berarti dia memanfaatkan teknologi itu sendiri untuk menyerang atau untuk memberikan memberikan sebuah fear monger ya kalau saya pun menyebut istilah. Jadi contoh, wah si negara atau perusahaan A punya kapasitas produksi robot sekian, padahal kamu masih usahanya secara handmade. Nah itu udah pasti berupa ancaman seperti itu. Jadi karena dia sudah memang pakai robot, terus dia menjajah setiap lokasi, itu adalah bentuk threat. Tanpa mempedulikan, contoh kalau misalkan robot kan berarti sumber daya manusia itu tidak terserap dengan baik, karena sudah sebagian besar digantikan oleh robot. Nah itu di mana teknologi bisa menjadi threat. Apakah bisa menjadi opportunity? Bisa. Ketika kamu menciptakan sesuatu yang baru, yang belum pernah dipakai, belum pernah dipublikasi, dan belum pernah ada orang yang menemukan, terus kamu pakai sendiri, nah itu adalah bentuk opportunities. Tapi dalam banyak case, mostly teknologi itu keterbatasan teknologi ya, aku akan menyebut ini teknologi limitation. Itu sebagai weakness. Kenapa? Karena sama case-nya seperti yang saya berikan kemarin ketika contoh kita berusaha menciptakan sebuah aplikasi yang canggih, akan tetapi tidak didukung oleh perangkat yang dimiliki kayak di Indonesia contohnya, di mana banyak pengajaran online, tapi untuk mengikuti pengajaran online itu butuh spek sepersekian agar bisa mengikuti itu dengan lancar, sehingga yang tidak mampu membelinya itu menjadi isu, menjadi masalah karena dia tidak bisa ikuti pembelajaran itu. Begitu. Next. Oke, kalau misalkan kita bilang education ya sebagai weakness, itu bagaimana? Menurut kalian gimana? Contoh, ketika banyak materi yang diciptakan dalam IT ataupun dalam perfilman itu kebanyakan adalah dalam bentuk bahasa Inggris, tapi ada language barrier, itu menjadi penghalang kita untuk bisa belajar. Itu juga ketika education itu sendiri bisa menjadi penghalang, menjadi weakness kita.
Ya, Kak, Ya, kalau misalnya di education, terus kita ya ibaratnya kayak kakak bilang tadi ada barrier, cuman kita bisa ngelewatin barriernya, itu kan bisa jadi experience. that's the first if. Itu kan kondisi jika, kalau misalkan kita bisa melewati barrier itu menjadi experience. Tapi kan kita harus melewati itu dulu, baru kita bisa menyatakan itu sebagai experience. Dan kondisinya adalah kondisi saat ini mostly ada case di mana maksudnya ketika kamu nanti membuat sebuah analisis, ketika nanti kalian melihat aplikasi yang akan kita buat, kalian akan melihatnya itu dari oh aplikasi ini strength-nya di mana, weakness-nya di mana, termasuk target pasarnya gitu. Tapi itu tidak salah ketika dia nanti education and limitation, misalkan kamu nggak bisa bahasa Inggris terus kamu belajar, orang tersebut mau belajar, tapi kan kita tidak mentarget satu orang saja. Sebuah aplikasi akan mentarget banyak orang. Apakah semua orang itu bisa disamakan? Tidak. Itu ada pertanyaan. Ini kita quick lecture aja. Oke, apalagi kira-kira? Mas, kalau misalkan aset itu kayak misal dana atau peralatan yang belum ada itu masuk ke weakness enggak, Mas? Yang ada dan yang belum ada itu jika kita melihat dari secara SWOT itu termasuk dalam strength karena kamu harus melihat dengan apa yang kamu punya. Yang namanya modal dalam dunia usaha itu apa yang kamu punya, bukan apa yang kamu tidak punya. Jadi contoh, kamu pengen buka kafe, tapi kamu nggak punya alat bikin kopi atau minimal alat untuk nyeduh air, itu bukan menjadi sebuah weakness, itu adalah sebuah harusnya kamu melihat dari apa yang kamu punya dulu, baru kamu mencari weakness yang lainnya. Begitu. Jadi ketika kamu bilang, oh ini kita nggak punya alatnya nih, tapi kita butuh. Tapi kamu harus mereflek lagi, strength-mu di mana? Aku punyanya apa ya sebagai alat pengganti? Gitu. Paham? Ya, paham. Jadi SBOT ini bukan perkara apa yang menjadi bagian ini, tapi lebih bagaimana kamu mengkategorikan sesuatu nantinya ketika ada real, real problem atau real world case. Jadi nanti ketika kalian di project melihat oh ini strength project ini di mana, strength seseorang itu di mana. Gak mungkin dong seorang web designer kamu suruh ngerjain back end, atau gak mungkin dong seorang uh, programmer kamu suruh ngedesain. Ya mungkin dia bisa, benar, tapi bukan itu yang menjadikan job desk-nya dia, bukan itu yang menjadikan dia, bukan itu keahliannya. Oke, sebenarnya dalam weakness itu banyak sekali yang dalam bentuk limitation. Sama seperti yang tadi dibilang masnya, itu kita nyebutnya resource. Like, oh, resource. Itu adalah bentuk weakness. Kita ambil contoh yang menarik, mungkin agak sedikit belajar geopolitik. Indonesia itu tidak menghasilkan gandum untuk bisa menciptakan roti. Kita harus mengimpor dari Ukraina. Nah, selama ini itu adalah sudah menjadi weakness di sisi kita, di mana kita sendiri tidak bisa memproduksi gandum. Jadi kita harus mengimpor, kita mengelola sendiri. Tapi ditambahin lagi, oh Ukraina, jadi strength-nya di sini Ukraina bisa memberikan pasokan. Tapi karena sekarang mereka sedang berperang, itu menjadi weakness. Di mana ketika kondisinya tidak balance, maka supply chain terganggu. Kurang lebih seperti itu. Kenapa ada lack of resource, sama seperti tadi juga. Monggo.
Nggak ada mas, kepencet. Oh, oke. Opportunity. Opportunity atau kesempatan? Peluang, Mas. Iya, opportunity peluang bisa kesempatan. Chance itu lebih ke kesempatan bahasa Indonesia itu memang sedikit terlimitasi ya. Sorry. Oke, apa saja yang bisa menjadi sebuah opportunity? Satu, udah ada uniqueness tadi. Menjadi beda itu tidak salah, tapi ingat menjadi beda itu belum tentu berguna. So, kita akan bisa ngecek Branding masuk opportunity nggak, Mas? branding. Bisa. Branding adalah satu bentuk opportunity ketika kamu adalah seorang yang memiliki banyak pengikut atau kamu memiliki banyak follower, itu menjadi opportunity-mu untuk media selling kamu, untuk menjadi selling point kamu. Dia bisa menjadi weakness ketika kamu introvert, ataupun dia bisa menjadi threat ketika kamu antisosial yang nggak punya Facebook, nggak punya Instagram. Ada loh orang yang kayak gitu. Jadi ya, tapi di sini kita seperti yang tak bilang di awal, tujuan kita itu adalah mengkelompokkan sehingga nanti kalian bisa memahami satu bentuk usaha itu dia strength-nya apa, weakness-nya apa, bukan mencari strength orang apa, bukan menjudge mereka berdasarkan SWOT-nya, tapi lebih ke mengelompokkan. Oh, ini strength-nya di sini. Apa weakness-nya yang bisa kita perbaiki? Threat-nya di mana? Oke, kasih aku satu contoh lagi. Tren mas. Trend, oke, that's good point. Trend. Ini saya ngambil contoh lagi kopi. Pada tahun 2020 awal pandemi, tren kopi itu lumayan kenceng, tapi sering berjalan zaman mulai banyak yang menurun, sudah jarang orang yang coffee shop udah di mana-mana, jadi trennya sudah berkurang. Itu adalah opportunity. Oke, next. Threat paling pertama itu adalah kompetitor. Dong, itu realistis, itu hal paling realistis. Kompetitor kita apa? Apakah dia memiliki usaha yang sama? Apakah dia modalnya lebih gede? Apakah dia di backing oleh orang yang lebih kuat? Nah, itu pengaruhnya di situ. Terus threat apa lagi? Kalau imitasi produk dari pesaing gimana, Mas? Imitasi produk dari pesaing itu termasuk kompetitor, tapi imitasinya adalah hal yang patut digarisbawahi. Kita nyebutnya imitation product. Ini tidak harus, imitasi itu tidak harus terjadi di dalam sebuah kondisi di mana dia itu milik perusahaan lain ya. Contoh, aku punya barang, anggaplah air. Terus ada perusahaan lain, dia meniru, tidak harus. Kadang imitasi itu pun bisa berupa kayak versi KW-nya, ada KW1, KW2, itu juga menjadi threat. Oke, selain itu. Penurunan ekonomi, Mas. Oke, inflation. Ini menarik. Kenapa inflasi atau penurunan ekonomi bisa menjadi sebuah threat? Monggo Mas, dijelaskan. Kalau misal ekonomi menurun, uangnya juga turun, Mas. Jadi menghemat gitu, Mas. Nggak bisa menghabiskan uang lagi. Betul. Itu adalah salah satu efek dari inflasi.
ketika terjadi inflasi di mana harga barang akan naik, maka yang terjadi adalah barang yang akan kamu jual ketika kamu mengenalkan produk baru itu sudah pasti kemungkinan besar terkendala. Kenapa? Karena ya orangnya aja udah nggak sanggup beli, gimana mau beli barang kamu? Begitu. Oke, kayaknya mostly sudah cukup paham sama SVOT. Sekarang kita akan menuju ke satu sisi. Strength. Apa sih strength itu? Strength itu kekuatan. Ketika kamu bertanya atau kamu menganalisa sebuah bidang usaha, atau ketika kamu menganalisa sebuah software, yang paling kamu cari pertama kali adalah kelebihannya apa. Terus platform pendukungnya apa saja. Di sini baru kamu bisa menentukan SWOT sebuah software aplikasi atau software website. Oh, kamu bikin website, jebret. Oh, jadi nih, apa kelebihannya? Apakah kamu membuat sesuatu itu ya sama kayak yang sudah terkenal sekarang, kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, and everything? Atau kamu punya sesuatu yang baru yang bisa kamu tawarkan? Atau kamu punya hal yang berbeda dari mereka? Contoh, misalkan, wah, aku mau bikin marketplace. Kelebihannya apa? Kelebihan paling aneh mungkin yang bikin software developernya semua dari Tokopedia. Itu mungkin loh ya. Itu bisa terjadi. Apalagi di dunia startup atau di dunia itu pergerakan teknologi atau pergerakan usaha itu cukup cepat. Oke, next. Apalagi yang harus kita tanyakan ketika kamu mau mencari sebuah strength? Yang pasti adalah tangible asset atau hal yang bisa terukur. Apa itu tangible asset? Modal, aset keras kayak mobil, komputer. Ini teman-teman sudah semester 3, kira-kira kalian tahu nggak sih syarat buat PT itu apa? Ada yang pernah gitu kan? Mungkin udah ada yang punya perusahaan sendiri malah lebih keren. Tebak-tebakan juga boleh. Mungkin mempunyai karyawan, Mas. Sama mempunyai ide. Oke. Secara hukum atau secara harfiah ya, syarat pembuatan PT itu adalah NPWP, paling sederhana NPWP atau KTP, dan modal. Modalnya berapa? Saya kurang hafal, mungkin bisa berubah, tapi kurang lebih kalau untuk PT itu 50 juta. 50 juta pun tidak dalam bentuk uang. Misalkan kalian punya komputer yang canggih, itu bisa dikatakan modal kalian. Komputer seharga 50 juta itu sudah cukup untuk jadi modal kalian untuk membuat PT. Tidak harus punya karyawan. Sebuah intermezzo aja. Jadi kalau misalkan, wah nanti aku lulus pengen jadi pengusaha, itu biasanya kalau masih mahasiswa kan pikirannya masih liar. Pengen punya usaha ini, usaha itu. Nah, syaratnya itu. Salah satu syaratnya. Kamu nanya, Monggo. kalau misalnya kayak itu freelance kayak itu termasuk PT bukan? Enggak dong, karena kan dia bukan badan usaha. PT itu kan perseroan terbatas atau badan usaha. Kenapa kamu freelance terus merasa kena pajak? Enggak, Kak. Enggak, freelance itu bukan badan usaha.
Ketika kamu beberapa freelancer mau mendirikan sebuah startup di atas nama contoh kayak PT Unicam ini, itu baru menjadi sebuah PT. Kita ada modal. Kalau misalkan kamu berdiri seorang diri, itu tidak bisa dinyatakan. Legalisasi. Jadi freelance stock, kamu kena pajak loh di sini. Jadi Oke. kalau freelance kan lebih sedikit, supposedly. Terima kasih, Kak. Oke, ini yang perlu kalian notes dalam artian ketika nanti kita memulai project, kalian melihat project-project kalian tuh, kalian harus melihat kelebihannya apa, kalian harus paham dulu requirement-nya, kalian harus paham dulu perbedaan-perbedaan. Nanti kita akan mempelajari itu besok di software architecture. Tapi ini yang harus kalian pertanyakan sebelum, oh ini bakal kejual nih. Jadi jangan sesuatu itu dibuat, tapi kalian mudah melihat bahwa ini tidak memiliki peluang atau opportunity. Begitu. Oke, kita geser ke weakness. Apa sih yang harus ditanyakan ketika kita membahas weakness? Yang pertama kali harus ditanyakan itu apa yang dipunyai P, tapi kita tidak punya. Ini adalah cara paling sederhana untuk menentukan sebuah weakness dalam sebuah software. Contoh, kita akan membandingkan dua aplikasi yang paling sederhana. Mungkin kamu mau membuat aplikasi baru, marketplace, terus kita bandingkan dengan Tokopedia. Nah, di situ kamu harus melihat, oh weaknessku berarti, oh Tokopedia itu bisa berjalan di web dan di aplikasi. Nah, itu bisa jadi weaknessmu ketika aplikasimu cuma di website atau cuma di apps. Jadi ketika kamu bertanya di weakness, itu biasanya kamu akan melihat segi threat dari segi kompetitor. Oh, kompetitor itu punya apa sih yang membuat dia lebih unggul daripada kita? Termasuk mungkin kompetitor punya angel investor yang dia bisa menyuntikkan dana dengan besar, ya itu juga termasuk bisa menjadi perbedaan dan menjadi kelemahanmu. Oh, kita kurang investor. Nah, di situ baru kita harus pitching ideas, kita harus tanking untuk mendapatkan minat dan sumber dana dari investor itu tadi. Terus yang menjadi weakness itu lainnya adalah apa yang sama kita punya dan kompetitor. Nah, bentar, saya mau merubah kata-katanya dulu. Yang membuat kita sama dengan kompetitor. Nah, ketika kita mau bicara weakness, kita juga harus memahami pertanyaannya ketika nanti ketika kalian melakukan project adalah apa sih yang kompetitor lain punya sama kayak kita. Bayangkan contoh kalau misalkan di sebuah pasar ada yang jual pisang, kalau kamu jualan pisang, nah di situ kamu juga harus tanya, oh berarti ini weakness, di sini sudah ada yang jualan, maka kamu harus mencari strength lain selain itu. Oke. Terus yang terakhir ini adalah pertanyaan yang cukup penting. Monggo, ada yang mau bertanya? Pak Akbar, please.
Apa yang jadi pertanyaan ketika kita membahas weakness adalah kita harus mengaca kepada diri kita, apa sih yang kurang dari bisnis kita, apa sih yang kurang dari perusahaan kita, atau apa sih yang kurang dari aplikasi kita. Contoh sederhana, aplikasi kita mungkin UI-nya kurang menarik. Di situ seharusnya kita lakukan, mungkin kita bisa ngeriset, kita bisa meredesain ulang, kita bisa mengumpulkan hal-hal baru. Contoh kita meriset UI A, UI B, UI C, sehingga dia bisa menjadi lebih menarik. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Lanjut. Oke, opportunities. Poin ketiga. Apa yang harus kita tanyakan ketika kita menentukan sebuah opportunity dari sebuah aplikasi atau sebuah usaha? Apa perbedaan usahamu dengan yang lain? Oke. Itu bisa dibilang benar. Aku akan menjawabnya adalah dengan namanya apakah itu bagus sebagai sama? Apakah kita memiliki produk spesifik? Teks katanya, jadi ini yang harus kalian tanyakan, apakah kamu punya produk yang spesifik ketika kamu memiliki software, atau kamu memiliki apps, atau kamu punya website, apakah kamu mengincar, atau aim, atau kamu punya, kalau dalam dunia marketing, atau dunia user acquisition, atau apakah kamu punya targeting campaign, di mana software atau aplikasi itu ditargetkan hanya untuk kalangan tertentu, sehingga hanya mereka yang bisa menggunakan, gitu. Next, ini tren dan branding. Apakah ini sedang dalam tren? Ini juga bisa menjadi opportunity sama seperti tren tadi. Ketika sekarang lagi tren-trennya mungkin kopi, terus kamu pengen buat opportunity baru, yang kemarin kopinya pakai gula aren, kamu mau bikin pakai madu, itu adalah memahami tren di mana kopi lagi naik dan kita harus mencari produk yang spesifik yang unik dari kompetitor kita. Seperti itu. Terus yang harus ditanyakan, apalagi ketika kita bahas software, di mana software itu sebenarnya kebutuhan, bisa dibilang kebutuhan tersier manusia. Ya bisa jadi tersier, bisa jadi sekunder saat ini, adalah apakah produk ini dibutuhkan. Ini adalah pertanyaan yang harusnya kalian pertama kali tanyakan ketika kalian membuat fitur aplikasi apps. Kalian harus paham, saja ini dibutuhkan nggak sih? Jangan-jangan aku bikin capek panjang lebar, ini sebenarnya nggak dibutuhkan. Malah yang terjadi mangkrak. Ini seperti di the first. Oke, last kita menuju ke weakness. Threat. Apa sih yang harus kita tanyakan ketika kita bahas threat? Ketika kita membahas ancaman.
Oh, teman-teman ada yang mau berpendapat? Ketika membahas tentang ancaman berarti kita siap untuk rugi, Mas. Kalau Oh, di siap apa untuk rugi. Oke. di dalam bahasan ini, Mas, ya. Oke, menarik. Siap untuk rugi. Berarti aku akan menanyakan di sini kan aku harus mencari definisinya. Ya, aja. Apakah dompet sedang baik-baik saja? Kan kita bicara trade sama seperti poin inflasi di sini, sebagai inflasi sebagai trade. Kamu harus bertanya, wah apakah kondisinya ini baik ya untuk kita itu memulai sebuah bisnis baru. Dalam kita ngomongin kalau skala kecil ya, atau skala rumahan, itu mungkin inflasi tidak begitu berdampak. Tapi kalau skalanya sudah manufaktur, di mana produk itu akan kita ekspor atau kita impor, itu yang akan menjadi deciding factor. Wah, ekonomi negara kita lagi bobrok. Nah, terus kita mau bikin pabrik, kita harus gaji orang, kita sanggupnya gaji berapa? Apakah kita punya modal yang cukup untuk itu semua? Itu adalah pertanyaan. Oke, apalagi yang mengancam? Kompetitor. Oh, yang harus kita ketahui apakah kompetitor memiliki yang sama, kan maksudnya sama ya, lebih ke sama seperti yang saya bilang tadi, kompetitor itu adalah sebentuk threat, jadi kita juga harus tahu bagaimana kompetitor kita bekerja, bagaimana kompetitor kita menjalankan bisnis mereka. Apakah mereka bergerak di bidang yang sama, apakah kompetitor itu memiliki supplier yang sama, apakah modalnya sama, itu juga harus ditanyakan di threat. Kenapa? Ketika sudah ada kompetitor berarti sudah ada threat. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Monggo kalau ada yang belum paham, mau ditanyain nanti end produknya seperti apa, end produknya pakai SWOT analisisnya akan seperti ini. Jadi ketika kalian melihat software A, nanti software yang mau kita buat, kalian bisa melihat, oh kita punya fitur ini. Strength kita di fitur ini, kelemahan kita di mana, apakah UI-nya jelek, apakah mungkin aplikasinya lambat, terus opportunity kita di mana, oh kita ternyata aplikasi ini dibutuhkan oleh desa mana, itu salah satu bentuk opportunity. Dan threat, misalkan kalau threat yang kalau dalam bentuk IT di sini adalah, oh saja ada aplikasi ini gratis disediakan di Google Play Store, itu biasanya salah satu bentuk threat yang kuat. Begitu. Ada pertanyaan teman-teman? Dari saya belum, Mas. Apa? Dari saya belum. Oh, oke. Oke, materi hari ini tuh tentang bisnis, kita mulai dari SWOT dulu. Jadi kita akan menuju ke tugas. Nanti kalau kalian bingung atau kalian mencarinya gimana, boleh tanya ke saya kasih link. Sebentar.
Jadi tugasnya untuk minggu ini nggak terlalu rumit. Aku pengen kalian bikin SWOT, tapi tentang diri kalian sendiri masing-masing. Apa yang menjadi diri kalian, apa yang membuat kalian, oh ini loh perbedaanku sama teman-temanku. Misalkan saya sendiri, saya kasih contoh satu-satu di setiap poin. Rank saya contoh saya adalah experience PM. Terus AM kerja dalam tim. Saya opportunity ini di sini adalah jadi saya harap nanti untuk tugasnya minggu ini analisis untuk diri kalian sendiri. Jadi kalian paham nanti gunanya apa sih mas? Kalau gunanya untuk ini sebenarnya sesuatu yang harusnya kalian cantumkan di CV kalian. Karena itu adalah hal yang mostly dilihat dan dipahami oleh HR. Jadi kalian bikin sesuatu seperti ini, nggak banyak, saya cuma butuh 5 poin. Strength kalian apa, weakness kalian apa, pengalaman. Jadi kalian bisa ngisi pengalaman di sini, kalian bisa mengisi apa yang tidak kalian pahami di sini, kalian bisa mengisi kira-kira hal apa yang menjual dari kalian, yang membuat kalian unik, dan kalian bisa mengisi apa yang membuat kalian bakal kalah sama trade. Ini di sini adalah apa yang membuat kalian gagal atau tidak atau kalah ya, bisa dibilang kalah dari calon mencari kerja lain nantinya. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Monggo kalau mau bertanya. Ada pertanyaan? Ada yang kurang paham juga boleh ditanyakan. Bikinnya di mana, Mas? Bikinnya paling gampang di Word saja. Bentuknya kayak apa?
kayak gini boleh. Di words landscape kan bisa tuh, pasti bisa words semua kan. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan atau kalian memang butuh konsultasi, bisa kontak nomor saya. Saya ada di grupnya, grup WhatsApp-nya. Monggo. Kalau kalian, oh ini kira-kira strength atau weakness ya mas, itu bisa kalian tanyain ke saya. Atau kalian nggak yakin, monggo. Atau kalian punya pertanyaan lain seputar tentang analisis, business analysis, software requirement analysis, juga silahkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sesi pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima Waalaikumsalam. kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.